Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dua Simaharani, NPM 1731080018, kelas Psikologi Islam Des semester 7, dengan dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabila, SPSI, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional dengan judul Emotional Intelligence and Akhlak Among Muslim Adolescents in one of the Islamic School in Johor, South Malaysia, yang diterbitkan oleh Siti Sorayolin Abdullah Kamal dan Faiza Abdul Ghani tahun 2014. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Diperkirakan tahun 2020 jumlah remaja di Malaysia akan mencapai 20% dari total penduduk. Ini mencerminkan bahwa mereka penting bagi masyarakat. Ideologi, keyakinan, dan perilaku mereka saat ini mungkin mencerminkan masa depan negara. Dan salah satu hal yang berkaitan dengan remaja di Malaysia adalah tentang akhlak atau perilaku. Sebuah studi mengungkapkan bahwa jumlah masalah perilaku kalangan remaja di Malaysia meningkat pesat, termasuk bullying, perjudian, mencuri, mengancam, pelecehan seksual, membolos, dan lain-lain. Menurut Gottman tahun 1997 dan Badrul Zaman Baharom tahun 2006 percaya bahwa masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan emosional. Yang selanjutnya ada Grand Theory. Menurut Goldman tahun 1995, kecerdasan emosional berfokus pada kesadaran diri, motivasi diri, pengaturan diri, empati, dan keterampilan interpersonal. Sedangkan menurut Gottman, Katz, and Haven tahun 1997, kecerdasan emosional berpengaruh besar terhadap perilaku atau akhlak dan juga membawa hal positif untuk disiplin diri, perilaku kompetensi sosial, dan strategi bertahan hidup. Sedangkan menurut Al-Ghazali tahun 2003, akhlak juga kualitas yang tertanam dalam jiwa manusia dan ditunjukkan dalam tindakan seseorang secara spontan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena secara khusus melibatkan data numerik dan komputasi yang dapat diubah menjadi angka. Yang kedua ada instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan skala Likert. Yang ketiga ada sampel penelitian. Peneliti menggunakan random sampling. Sejumlah 92 diidentifikasikan sebagai sampel penelitian, dan studi ini berfokus pada siswa sekolah Islam di Johor. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata tertinggi untuk kecerdasan emosional diperoleh kesadaran diri dengan poin 3,79, keterampilan emosional 3,76, empati 3,71, regulasi diri 3,60, motivasi diri 3,49. Sedangkan akhlak terhadap diri sendiri mendapatkan poin 3,82, akhlak terhadap Allah 3,51, dan akhlak terhadap manusia 3,38. Jadi ada hubungan yang signifikan antara kesadaran diri, regulasi diri, motivasi diri, keterampilan interpersonal, dan akhlak remaja kepada Allah dan diri sendiri. Dari hasil analisis kecerdasan emosional remaja, diketahui bahwa siswa memiliki kecerdasan emosional dan akhlak yang baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa sehat secara emosional dan baik akhlaknya. Ditemukan juga bahwa siswa memiliki kebaikan akhlak dengan level tinggi terhadap diri sendiri. Namun, tindakan perlu diambil untuk meningkatkannya akhlak terhadap Allah dan manusia. Jadi, kecerdasan emosional sangat penting bagi remaja karena memandu mereka untuk berperilaku secara pantas, karena orang dengan kecerdasan emosional akan memiliki kemampuan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dalam hidupnya. Selanjutnya ada kritisi jurnal. Kelebihan dalam jurnal ini sudah menggunakan teori yang cukup baik dari perspektif psikologi dan Islam, hanya saja kurang spesifik dalam pandangan Islamnya, dan menyajikan abstrak yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada replikasi jurnal dengan judul Meningkatkan Kecerdasan Emosional Melalui Kebiasaan Membaca Al-Quran pada Siswa MTS.
pertama adalah latar belakang penelitian. Lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk membentuk kecerdasan emosional seseorang. Hal itu yang menuntut orang tua untuk dapat memilih lingkungan yang baik untuk anaknya. Pada fase ini, anak menghabiskan waktu di sekolah. Ada salah satu cara yang dapat dilakukan berupa memilihkan anak sekolah berbasis agama. Seseorang dapat mengontrol emosinya lebih stabil, akan memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga ia mampu membedakan baik buruk untuk dirinya. Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi biasanya dilatar belakangi permasalahan diri sendiri, atau karena masalah kepada orang lain yang kemudian melakukan tindakan yang salah, karena kurangnya kemampuan dalam pengendalian diri yang baik terhadap situasi yang termasuk kecerdasan emosional. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh kebiasaan membaca Al-Quran terhadap kecerdasan emosional pada siswa. Selanjutnya ada Grand Theory. Menurut Mar'ati dan Tariqul Khair tahun 2016, membaca Al-Quran merupakan mampu mengurangi tingkat depresi dan mengurangi tingkat kecemasan, karena Al-Quran mengurangi ketegangan-ketegangan syaraf, sehingga membuat seseorang dapat lebih tenang. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan individu dalam mengenali perasaan, meraih, dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, mampu menahan emosi dirinya maupun orang lain, dan mengendalikan perasaan sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektualnya. Aspek kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah mengenali emosi sendiri maupun orang lain, pengelolaan diri yang baik, dan memiliki kesadaran sosial yang baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini dilakukan di MTS 1 Bandar Lampung dengan jumlah subjek sebanyak 89 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, dan adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.